Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Almaratul Humairah dengan NIM 2312300034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pendekatan Gestalt. Kita akan membahas lebih dalam tentang sejarah pendekatan Gestalt, pengertian dari teori pendekatan Gestalt, fungsi dan tujuan dari pendekatan Gestalt, prinsip-prinsip utama dari pendekatan Gestalt, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan Gestalt, teknik-teknik dari pendekatan Gestalt, contoh kasus dari penerapan teori pendekatan Gestalt, serta bagaimana penerapan teori pendekatan Gestalt di sekolah. Selamat menyaksikan. Teori dan pendekatan Gestalt. Sejarah dan pendekatan teori Gestalt. Teori konseling Gestalt berasal dari Jerman pada tahun 1930-an dan dikembangkan oleh Fritz Perls pada tahun 1940-an dan 1950-an. Perls lahir dari keluarga Yahudi kelas menengah bawah di Berlin, Jerman pada 1893. Perls adalah seorang psikiater dan psikolog yang terinspirasi oleh teori Gestalt dan mengembangkan terapi Gestalt sebagai bentuk terapi yang menggunakan prinsip-prinsip Gestalt untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah mereka. Pendekatan Gestalt dimulai ketika Perls menulis Ego, Hunger, and Aggression pada tahun 1941 sampai 1942. Terbitlah pertama buku ini pada tahun 1946 di Afrika Utara yang berjudul A Revision of Freud Theory and Methods. Selanjutnya, pengertian teori Gestalt. Teori Gestalt adalah sebuah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada bagaimana manusia menginterpretasikan dan mengatur informasi sensorik untuk membentuk persepsi yang bermakna. Inti pandangan dari pendekatan ini adalah manusia perlu dipahami secara holistik dalam kaitan dinamis yang terus-menerus antara dirinya dan lingkungan tempat dia hidup. Teori konseling Gestalt berfokus pada kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesejahteraan emosional. Prinsip utamanya adalah hidup di sini dan sekarang, menekankan pengalaman saat ini dan bukan masa lalu atau masa depan. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu memahami persepsi. Teori Gestalt membantu kita memahami bagaimana manusia menginterpretasikan dan mengatur informasi sensorik untuk membentuk persepsi yang bermakna. Ini membantu kita memahami bagaimana kita melihat dunia, mengenali objek, dan memahami hubungan antar objek. Dan yang kedua, mempelajari proses kognitif. Teori Gestalt memberikan wawasan tentang bagaimana manusia mengolah informasi dan memecahkan masalah. Ini membantu kita memahami proses berpikir, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga itu, meningkatkan efisiensi desain. Prinsip-prinsip desain digunakan dalam desain untuk menciptakan desain yang lebih jelas, mudah dipahami, dan menarik. Ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas desain baik dalam antarmuka pengguna desain, grafis, atau arsitektur. Selanjutnya itu, ada tujuan dari teori pendekatan Gestalt. Tujuan utama dari pendekatan Gestalt adalah untuk membantu klien mencapai kesadaran diri lebih dalam, menerima tanggung jawab atas pilihan mereka, dan hidup dengan hidup lebih autentik. Prinsip-prinsip utama. Berikut beberapa prinsip utama teori konseling Gestalt. Yang pertama itu kesadaran. Konseling Gestalt mendorong klien untuk menyadari pikiran, perasaan, dan sensasi mereka saat ini. Ini membantu mereka memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik dan mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Klien didorong untuk mengambil tanggung jawab atas perasaan dan tindakan mereka, bukan menyalahkan orang lain atau keadaan. Selanjutnya, di sini dan sekarang. Fokus utama dari teori ini adalah pada pengalaman saat ini, bukan pada masa lalu atau masa depan. Klien diajak untuk memperhatikan apa yang mereka rasakan dan alami saat ini. Selanjutnya itu, siklus pengalaman. Konseling Gestalt mengakui bahwa manusia mengalami siklus pengalaman yang meliputi sensasi, perasaan, pikiran, dan tindakan. Klien diajak untuk memahami bagaimana siklus ini bekerja dalam diri mereka dan bagaimana mereka dapat mengubahnya.
Dan yang terakhir itu kesadaran tubuh. Konseling Gestalt menekankan pentingnya kesadaran tubuh sebagai sumber informasi tentang perasaan dan kebutuhan. Klien diajak untuk memperhatikan sensasi tubuh mereka dan bagaimana mereka berhubungan dengan emosi mereka. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori Gestalt yang pertama itu fokus pada kesadaran diri. Gestalt menekankan kesadaran diri dan membantu klien untuk lebih memahami perasaan, pikiran, dan sensasi mereka. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab pribadi. Gestalt membantu klien untuk mengambil tanggung jawab atas perasaan dan tindakan mereka. Dan yang ketiga itu, praktis dan berorientasi pada tindakan. Gestalt menggunakan berbagai teknik dan latihan yang membantu klien untuk mengalami dan memahami perasaan mereka dengan lebih baik. Adapun kekurangannya, kekurangan dari teori ini yang pertama itu kurangnya fokus pada masa lalu. Gestalt tidak berfokus pada masa lalu yang dapat menjadi masalah bagi klien untuk memiliki trauma atau pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Dan yang kedua itu, teknik terkadang terlalu intens. Beberapa teknik Gestalt seperti kursi kosong dapat terasa intens bagi beberapa klien, dan yang terakhir itu cocok untuk semua orang. Gestalt mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama klien yang mengalami masalah serius seperti gangguan kepribadian atau psikosis. Adapun teknik-teknik dalam konseling, yang pertama itu latihan kursi kosong. Klien duduk di depan kursi kosong dan berbicara kepada orang yang ada di kursi tersebut, seolah-olah orang tersebut ada di sana. Klien dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kebutuhan mereka kepada orang tersebut. Tujuannya membantu klien mengeksplorasi dan memproses hubungan dengan orang lain dengan berbicara kepada kursi kosong yang mewakili orang tersebut. Yang kedua itu permainan peran. Klien memainkan peran yang berbeda dalam situasi tertentu, seperti konflik dengan pasangan atau atasan. Klien dapat mencoba memahami perspektif orang lain dan menemukan cara yang lebih efektif untuk berinteraksi. Tujuannya ialah membantu klien memahami dan mengubah pola perilaku yang tidak sehat dengan memainkan peran yang berbeda dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga itu kesadaran tubuh. Klien diajak untuk memperhatikan sensasi tubuh mereka, seperti ketegangan otot, rasa sakit, atau sensasi hangat. Klien diajak untuk menerima sensasi ini tanpa menilai atau menghakimi. Tujuannya ialah membantu klien untuk menyadari dan menerima sensasi tubuh mereka. Dan yang terakhir itu, fokus pada here and now. Konselor mendorong klien untuk memperhatikan pikiran, perasaan, dan sensasi mereka pada saat ini. Klien diajak untuk merasakan dan menerima pengalaman mereka tanpa menilai atau menghakimi. Tujuannya ialah membantu klien untuk fokus pada pengalaman mereka saat ini dan bukan pada masa lalu atau masa depan. Selanjutnya itu, ada contoh kasus dalam penerapan pendekatan Gestalt. Kasusnya itu, seorang klien merasa marah kepada ibunya karena tidak pernah mendukungnya. Pendekatan Gestalt yang dilakukan oleh konselor ialah klien diminta untuk menggunakan teknik kursi kosong. Klien dapat duduk di depan kursi kosong dan berbicara dengan bagian yang takut dari diri mereka sendiri, kemudian berganti peran dan berbicara sebagai bagian yang ditakuti untuk memahami mengapa mereka takut. Yang dimaksud di sini ialah klien dapat memainkan peran sebagai dirinya sendiri dan sebagai orang yang tidak pernah mendukungnya, yaitu ibunya. Teknik kursi kosong adalah alat yang kuat dalam konseling Gestalt yang dapat membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik dan untuk mengatasi konflik internal. Selanjutnya itu penerapan konseling Gestalt di sekolah. Yang pertama, pemahaman lebih baik. Siswa lebih mudah memahami konsep dan memecahkan masalah. Dan yang kedua, keterlibatan siswa. Siswa lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Yang ketiga, siswa mampu berpikir kreatif dan inovatif. Yang keempat, keterampilan sosial lebih baik. Siswa belajar berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih baik. Teori Gestalt membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan membantu siswa berkembang secara holistik. Dan yang terakhir itu, kesimpulan.
Teori Gestalt mengajarkan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengarahkan perkembangan dirinya. Terapi Gestalt menekankan pada keseluruhan pribadi dan berfokus pada masa kini, bukan masa lalu. Terapi Gestalt menekankan kesadaran akan here and now, pengalaman saat ini sebagai kunci untuk pertumbuhan pribadi dan perubahan. Alih-alih fokus pada masa lalu atau masa depan, terapi ini mendorong klien untuk menerima dan bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan sensasi mereka saat ini. Melalui berbagai teknik seperti kursi kosong dan permainan peran, klien diajak untuk meningkatkan kesadaran diri, mengeksplorasi pola perilaku yang berulang, dan mengembangkan kemampuan untuk berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain secara utuh dan autentik. Tujuan utamanya adalah untuk membantu klien mencapai integrasi diri dan hidup yang lebih bermakna. Untuk menutup pemaparan materi dari saya, ada sedikit kata-kata dari saya, yaitu tidak apa-apa untuk meminta tolong ke orang lain saat kita tidak baik-baik saja. Mungkin banyak di antara kita yang merasa datang ke konselor atau psikolog adalah aib, padahal datang ke konselor atau psikolog itu nggak harus ada masalah. Misalnya, kamu nggak percaya sama siapa-siapa di dunia ini, takut curhatannya dibocorin, curhat ke konselor atau psikolog juga nggak apa-apa. Yang penting ada tempat untuk kita bisa meluapkan emosi kita. Jadi, sekali lagi pesan untuk kamu, tidak apa-apa untuk minta tolong ke orang lain saat kita tidak baik-baik saja.